Di negeri pasir yang jauh dari tanah kelahirannya, Aisyah menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Cinta yang membara di balik tembok-tembok megah kota Riyadh. Dalam kesepian malam-malam panjangnya, seorang pria datang membawa janji, kehangatan, dan hasrat yang menggetarkan. Udara malam di Riyadh masih menyimpan sisa panas siang hari. Dari jendela kecil kamarnya, Aisyah menatap bintang-bintang yang berserakan di langit luas. Sudah 3 tahun ia bekerja di rumah keluarga bangsawan Arab ini. 3 tahun penuh kerinduan, lelah, dan doa-doa yang tak pernah putus. Namun, malam ini berbeda. Ada sesuatu yang membuat dadanya berdebar lebih kencang dari biasanya. Tatapan mata itu, suara berat yang selalu terdengar tegas, namun lembut di telinganya, dan cara dia menyebut namanya dengan aksen khas yang menggetarkan. Semua itu membuatnya sulit memejamkan mata. Tangan Aisyah meremas spray tempat tidurnya, mengingat kembali sentuhan yang hampir terjadi tadi sore. Jari-jari lelaki itu sempat menyentuh tangannya saat ia menyerahkan secangkir teh. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuatnya kehilangan kendali atas detak jantungnya. Ia tahu, ini berbahaya. Ia hanya seorang pekerja, dan dia adalah pria yang tak seharusnya ia dambakan. Tapi bisakah hati dikendalikan? Aisyah menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Tapi semakin ia menghindar, bayangan pria itu semakin jelas dalam pikirannya. Majikannya, Tuan Khalid, pria berusia awal 30-an dengan sorot mata tajam dan suara yang dalam. Sejak awal, ia selalu menjaga batas, menjaga profesionalisme, namun ada sesuatu dalam caranya memandang Aisyah yang membuat wanita itu merasa berbeda. Malam ini, saat seluruh penghuni rumah telah terlelap, Aisyah turun ke dapur untuk menuangkan segelas air. Tangannya masih gemetar, pikirannya berkecamuk, namun langkah kaki berat yang mendekat dari belakang membuatnya terhenti. Aisyah, suaranya lirih, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Aisyah meremang. Ia menoleh, dan di sana, di ambang pintu, berdiri Khalid dalam pakaian rumahnya. Jubah putih yang terbuka sedikit di bagian leher, memperlihatkan kulitnya yang kecoklatan. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Suaranya terdengar serak. Aisyah menunduk, menelan ludah, berusaha menguasai dirinya. "Saya hanya ingin minum, Tuan." Khalid mendekat, tubuhnya hanya berjarak beberapa jengkal dari Aisyah. Aroma parfumnya yang maskulin bercampur dengan hawa malam yang hangat, menyusup masuk ke dalam setiap pori-pori kulitnya. "Kita sudah cukup lama saling menghindar, Aisyah." Perkataan itu membuat jantung Aisyah berdegup semakin kencang. Apakah selama ini Khalid juga merasakan apa yang ia rasakan? Apakah getaran yang selama ini ia sembunyikan juga menggema di hati pria itu? Khalid mengangkat tangannya, jemarinya nyaris menyentuh pipi Aisyah sebelum akhirnya berhenti di udara. Seolah menunggu izin yang tak terucap. Aisyah bisa merasakan dirinya goyah, tubuhnya menegang, namun hatinya berteriak menginginkan lebih. Ia tahu ini salah, tapi mengapa seluruh dirinya justru mendambakan sentuhan itu? "Mungkin, aku harus pergi," bisiknya, tapi ia tak bergerak. Khalid tersenyum samar, tatapan matanya semakin dalam. "Kalau memang ingin pergi, mengapa kau masih di sini?" Ruangan terasa semakin kecil. Napas Aisyah tersengal saat Khalid semakin dekat, hingga ia bisa merasakan hangat tubuhnya. Jarak di antara mereka semakin menipis, dan di detik itu, Aisyah tahu bahwa takdir telah membawanya ke dalam pusaran rasa yang tak bisa lagi ia hindari. Aisyah masih berdiri terpaku. Jarak antara dirinya dan Khalid begitu dekat, hingga ia bisa merasakan hangat napas pria itu di kulitnya. Matanya menatap bibir Khalid yang sedikit terbuka, seakan hendak mengucapkan sesuatu, namun terhenti oleh ketegangan di antara mereka. Jemari Khalid akhirnya menyentuh pipi Aisyah, pelan. Seolah takut ia akan menghilang jika disentuh terlalu keras. Sentuhan itu membuat napasnya tertahan. Sensasi menggelitik menjalar dari kulitnya hingga ke dasar hatinya. "Aisyah," suara Khalid lebih dalam, nyaris seperti bisikan. Jari-jarinya bergerak, menyusuri garis rahang Aisyah hingga ke lehernya yang jenjang. Refleks, Aisyah memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu mengaliri seluruh tubuhnya. Ia tahu ini berbahaya, namun mengapa dirinya tak mampu mundur? "Aku tidak bisa lagi berpura-pura," lanjut Khalid. Suaranya lebih dekat kini. Aisyah membuka matanya perlahan, hanya untuk mendapati wajah Khalid begitu dekat dengannya. Mata mereka bertemu dalam keheningan, memendam sesuatu yang tak lagi bisa disangkal. Seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, Khalid menundukkan kepalanya, bibirnya hampir menyentuh pelipis Aisyah. Nafasnya terasa di sana, hangat dan menggoda, sebelum turun perlahan ke pipinya, lalu semakin dekat ke sudut bibirnya. Aisyah bisa merasakan tubuhnya menegang, tetapi bukan karena takut, melainkan karena gairah yang perlahan membakar dari dalam.
Tangannya tanpa sadar mencengkeram sisi meja di belakangnya, berusaha mempertahankan kendali atas dirinya sendiri. Namun ketika Khalid berbisik, "Katakan padaku, jika kau ingin aku berhenti." Nada suaranya begitu rendah dan menggetarkan, Aisyah tahu bahwa dirinya telah kalah dalam perang batinnya sendiri. Ia tak bisa menjawab, hanya bisa membiarkan dirinya larut dalam momen itu. Jari-jari Khalid bergerak turun, membelai lengannya sebelum menggenggam tangannya dengan lembut. Sentuhan itu menyalakan api di dalam dirinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aisyah mencoba berbicara, tapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokannya saat bibir Khalid akhirnya menyentuhnya. Sekilas, ringan, tetapi cukup untuk mengirimkan gelombang listrik ke seluruh tubuhnya. Dan saat ciuman itu semakin dalam, Aisyah tahu bahwa dirinya telah melangkah ke dalam dunia yang tak lagi bisa ia hindari. Aisyah merasa tubuhnya melemas, dalam dekapan atmosfer yang tak lagi bisa ia hindari. Bibir Khalid menyentuhnya sekilas, meninggalkan jejak panas, yang membuatnya kehilangan kendali. Ia tak tahu apakah ini benar atau salah, tapi detik itu, yang ia tahu hanyalah betapa dirinya merindukan sentuhan yang selama ini hanya ada dalam bayangan. Khalid menatapnya, seolah meminta izin tanpa perlu mengucapkan kata-kata. Aisyah tak menjawab, hanya menunduk sedikit, membiarkan dirinya larut dalam pusaran perasaan yang menggoda. Jemari Khalid bergerak perlahan, menyusuri lengan Aisyah hingga ke jemarinya, menggenggamnya dengan kehangatan yang begitu menggetarkan. Ia membimbing tangan Aisyah ke dadanya yang bidang, membiarkan wanita itu merasakan detak jantungnya yang berdetak cepat, sama seperti miliknya. "Kau merasakannya?" bisik Khalid, suaranya serak dan berat. Aisyah hanya bisa mengangguk pelan. Sentuhan itu berlanjut, jemari Khalid kini mengusap pipinya dengan lembut, turun ke lehernya yang jenjang. Sensasi itu membuat Aisyah memejamkan mata, menikmati setiap detiknya. Ia merasakan Khalid semakin mendekat, aroma khas pria itu mengelilinginya, membawanya ke dalam dunia yang begitu asing, namun begitu diinginkannya. Ketika bibir Khalid menyentuh kulitnya, tepat di sisi lehernya, Aisyah tersentak halus. Sensasi itu begitu baru, begitu menggoda. Ia tahu dirinya telah melangkah terlalu jauh, tapi di sisi lain, ia tak ingin ini berhenti. Khalid menarik wajahnya sedikit, menatapnya dalam, seolah memastikan bahwa Aisyah masih bersamanya. Ia tersenyum kecil sebelum berbisik, "Aku tak ingin memaksamu, Aisyah." Namun, alih-alih mundur, Aisyah justru semakin mendekat, menempelkan dahinya ke dada Khalid. Tangannya tanpa sadar mencengkeram kain jubah pria itu, mencoba menemukan pegangan dalam badai perasaan yang berkecamuk di dadanya. "Aku juga tak ingin ini berhenti," ucapnya lirih. Khalid menarik napas dalam, seolah berusaha mengendalikan dirinya sendiri. Namun saat Aisyah mendongak, menatapnya dengan mata yang menyimpan begitu banyak keinginan tersembunyi, ia tahu bahwa batas di antara mereka telah runtuh. Tangannya kini melingkar di pinggang Aisyah, menariknya lebih dekat hingga tak ada lagi jarak di antara mereka. Hawa panas tubuh Khalid merasuk ke dalam kulit Aisyah, membuatnya merasa seolah tenggelam dalam lautan rasa yang tak pernah ia duga. Dan ketika bibir mereka kembali bertemu, kali ini lebih dalam, lebih menuntut, Aisyah tahu bahwa malam ini adalah titik di mana segalanya berubah. Udara di antara mereka terasa berat, penuh dengan keheningan yang membakar. Aisyah masih bisa merasakan jejak sentuhan Khalid di kulitnya, membuat seluruh tubuhnya bergetar halus. Ia tak lagi berpikir jernih, hanya membiarkan dirinya terbawa oleh arus perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Khalid menatapnya dalam, seolah sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Namun saat Aisyah menggigit bibirnya, menahan gejolak yang hampir meledak di dadanya, Khalid akhirnya menyerah. Jemarinya melingkar di pinggang Aisyah, menariknya lebih dekat, membuat tubuh mereka bersentuhan tanpa penghalang berarti. "Aku tak pernah menginginkan seseorang seperti aku menginginkanmu sekarang," bisik Khalid. Suaranya serak dan penuh ketulusan. Aisyah menelan ludah. Ia tahu, mereka sedang berdiri di ambang sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Tapi mengapa hatinya justru berteriak untuk melangkah lebih jauh? Ketika Khalid menunduk, bibirnya menyusuri pelipis Aisyah sebelum turun ke pipinya, lalu berhenti tepat di sudut bibirnya. Ia menunggu, seolah memberi kesempatan pada Aisyah untuk mundur. Namun, alih-alih menjauh, Aisyah justru memiringkan wajahnya, membiarkan bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman yang lebih dalam dan lebih berani. Sentuhan itu lembut pada awalnya, seperti angin yang menyapu dedaunan di pagi hari. Namun seiring detik berlalu, ciuman itu berubah menjadi lebih menuntut, lebih dalam, dan lebih menggoda. Jemari Khalid menyusuri punggung Aisyah, meremas lembut di sana, membuat wanita itu merasakan gelombang panas yang menjalari tubuhnya. Aisyah tak tahu bagaimana dirinya bisa tenggelam sejauh ini, tapi yang pasti, ia tak ingin momen ini berakhir.
Ketika Khalid menariknya lebih erat, ia merasakan detak jantung pria itu yang berpacu sama cepatnya dengan miliknya. Aisyah, Khalid berbisik di antara napasnya yang memburu. Aku ingin lebih. Aisyah mendongak menatap pria itu dengan mata yang sedikit berkabut. Ia tahu apa yang Khalid inginkan, sama seperti dirinya. Namun, di balik gejolak perasaan yang menyala, ada sesuatu yang menahannya. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Tapi, bagaimana jika semua ini salah?" Khalid menatapnya, lalu mengusap lembut rambutnya sebelum mengecup dahinya dengan penuh kelembutan. "Tidak ada yang salah jika hati kita menginginkannya, Aisyah." Aisyah menutup matanya, merasakan kehangatan yang membalutnya. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Dan mungkin, malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam masih sunyi, namun di dalam hati Aisyah, badai telah berkecamuk. Dekapan Khalid masih terasa di kulitnya. Bibirnya masih berdenyut dengan sisa ciuman yang baru saja mereka bagi. Dadanya naik turun cepat, bukan hanya karena gejolak yang baru ia rasakan, tetapi juga karena ketakutan yang perlahan menyusup masuk. Ia menatap Khalid, pria yang baru saja membuatnya melupakan semua batasan yang selama ini ia jaga. Mata pria itu penuh dengan kehangatan, seakan tak ingin melepaskannya. Tapi di balik itu, Aisyah tahu ada sesuatu yang tak bisa mereka abaikan. "Aku," suaranya hampir tak terdengar. Ia menggigit bibirnya, mencoba merangkai kata yang tepat. "Kita tidak seharusnya melakukan ini." Khalid masih menatapnya, tetapi kini ada sesuatu yang berubah di matanya. Seperti perasaan kehilangan yang belum terjadi, namun sudah bisa ia rasakan. "Kau menyesal?" tanya Khalid. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya, tetapi ada ketegangan yang tersembunyi di sana. Aisyah tak bisa menjawab. Ia tidak menyesal, bukan itu. Tetapi ada begitu banyak hal yang harus ia pikirkan. Hubungannya dengan keluarga Khalid, posisinya sebagai pekerja, dan terutama, statusnya yang bukan siapa-siapa di negara ini. Aisyah menghela napas panjang, mencoba mencari udara di tengah udara yang seakan semakin menipis. "Aku takut, Khalid. Apa yang akan terjadi jika seseorang tahu? Jika keluargamu tahu?" Khalid diam. Matanya menyapu wajah Aisyah, seolah mencoba membaca apa yang sebenarnya ia pikirkan. Lalu, dengan gerakan lembut, ia mengangkat dagu Aisyah, membuat wanita itu menatap langsung ke dalam matanya. "Aku tidak peduli," ucapnya tegas. "Aku hanya tahu bahwa aku menginginkanmu, Aisyah. Lebih dari yang bisa aku jelaskan." Jantung Aisyah mencelos. Kata-kata itu terdengar begitu meyakinkan, begitu tulus. Tetapi dunia tidak sesederhana itu. "Khalid, aku hanyalah seorang pekerja di rumah ini. Aku datang ke sini bukan untuk jatuh cinta, apalagi dengan seseorang sepertimu." Suaranya bergetar saat mengucapkannya, seolah ia tengah meyakinkan dirinya sendiri. Namun Khalid hanya tersenyum kecil. "Dan aku juga tidak pernah berpikir akan mencintai seseorang seperti dirimu. Tapi lihat kita sekarang, Henning." Aisyah menunduk, jemarinya masih meremas kain jubah Khalid tanpa sadar. Hatinya dipenuhi kontradiksi, antara keinginan dan ketakutan, antara harapan dan realita. "Apa yang kau takutkan sebenarnya?" bisik Khalid, jemarinya mengusap pipi Aisyah dengan lembut. Aisyah menutup matanya sejenak, membiarkan sentuhan itu memberikan ketenangan di tengah segala kekacauan pikirannya. "Aku takut ini hanya sementara. Aku takut ketika semua ini berakhir, aku yang akan terluka." Khalid terdiam. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya menarik napas panjang dan berkata, "Jika aku bisa meyakinkanmu bahwa aku serius, akankah kau mempercayaiku?" Aisyah menatapnya, mencari jawaban di balik tatapan pria itu. Hatinya berteriak untuk percaya, tapi logikanya masih berusaha menolak. Dan di antara dua perasaan itu, ia hanya bisa berdiri diam, terjebak dalam ketegangan emosional yang semakin menyesakkan. Pagi datang terlalu cepat. Matahari belum sepenuhnya muncul di ufuk timur. Tetapi Aisyah sudah terjaga, duduk di tepi ranjang kecilnya dengan hati yang masih berkecamuk. Malam tadi terasa seperti mimpi, indah, menghangatkan, tetapi juga menakutkan. Sentuhan Khalid masih terasa di kulitnya. Suaranya masih terngiang di telinganya. Tapi kini, di bawah sinar mentari yang perlahan menyelinap melalui celah jendela, semuanya terasa lebih nyata. "Apa yang telah aku lakukan?" Aisyah mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mengusir kegelisahan yang sejak tadi memenuhi dadanya. Ini bukan sekadar hubungan biasa. Ini bukan kisah cinta sederhana seperti di negeri asalnya. Ini adalah kisah cinta yang penuh risiko, penuh bahaya. Bagaimana jika majikan wanita, istri Khalid, mengetahuinya?
Bagaimana jika pekerja lain mulai berbisik-bisik? Bagaimana jika perasaannya ternyata lebih dalam daripada yang seharusnya? Sebuah ketukan di pintu membuatnya tersentak. Napasnya tercekat, seolah sudah menduga siapa yang ada di baliknya. Dengan ragu, ia berdiri dan membukanya perlahan. Dan benar saja, Khalid berdiri di sana. Berbeda dari semalam, kali ini tatapan pria itu lebih serius, lebih terfokus. Ia tidak lagi menyembunyikan perasaannya, tetapi juga tidak lagi dikuasai oleh hasrat semata. "Kita perlu bicara," ucap Khalid, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Aisyah menelan ludah. "Di sini tidak aman." Khalid mengangguk dan melangkah mundur. "Temui aku di taman belakang setelah selesai menyiapkan sarapan." Tanpa menunggu jawaban, ia pergi. Aisyah memejamkan matanya sejenak, menyadari bahwa inilah saatnya menghadapi kenyataan. Beberapa jam kemudian, setelah semua pekerjaan paginya selesai, Aisyah berjalan menuju taman belakang rumah yang jarang dikunjungi orang. Langkahnya berat, hatinya tak menentu. Saat ia tiba, Khalid sudah menunggunya. Bersandar di pohon kurma dengan kedua tangan tersilang di dada. Begitu melihat Aisyah, pria itu langsung berdiri tegak dan melangkah mendekat. "Aisyah," Khalid menarik napas dalam sebelum berbicara. "Aku tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Aisyah menunduk, memainkan ujung kerudungnya dengan gelisah. "Khalid, aku juga tidak bisa berpura-pura, tapi ini salah." "Kenapa harus salah?" Khalid mendekat, membuat jarak di antara mereka semakin tipis. "Aku mencintaimu, Aisyah. Aku tidak peduli siapa dirimu, di mana posisimu di rumah ini. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ingin lebih dari ini." Aisyah merasakan dadanya sesak. Ia ingin mempercayai kata-kata itu, ingin sekali. Tapi dunia tidak sesederhana itu. "Bagaimana dengan istrimu?" tanya Aisyah akhirnya. Suaranya penuh luka. Khalid terdiam. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan. Rasa bersalah, atau mungkin kebimbangan. "Aku tidak bahagia dengannya," ucapnya akhirnya. "Pernikahan kami lebih seperti kewajiban daripada cinta. Aku tidak pernah merasa hidup sampai aku mengenalmu." Aisyah menggeleng. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Tapi aku bukan wanita yang bisa kau miliki dalam diam, Khalid. Aku bukan rahasia yang bisa kau sembunyikan." Khalid meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Aku tidak ingin menyembunyikanmu. Aku ingin bersamamu apapun yang terjadi." Aisyah merasakan kehangatan itu, kejujuran yang terpancar dari genggaman tangannya. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu betapa sulitnya mewujudkan kata-kata itu menjadi kenyataan. Jika mereka melanjutkan ini, akan ada konsekuensi. Akan ada bisikan, fitnah, mungkin bahkan ancaman. Dan yang paling ditakutinya, hatinya sendiri yang akan hancur di akhir cerita. "Khalid, bisakah kita benar-benar bersama tanpa menyakiti siapapun?" bisiknya lirih. Khalid tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat ketidakpastian dalam tatapan pria itu, karena mereka berdua tahu, cinta mereka tidak hanya melibatkan mereka berdua. Dan dalam kebisuan itu, mereka menyadari bahwa cinta yang seindah ini bisa saja menjadi luka yang paling menyakitkan. Tapi, apakah mereka berani mengambil risiko itu? Aisyah menghela napas panjang. Dada terasa sesak, seolah ribuan beban menghimpitnya. Ia menatap genggaman tangan Khalid di jemarinya. Hangat, menenangkan, namun juga berbahaya. "Khalid," suaranya lirih, hampir tenggelam dalam angin pagi yang sejuk. "Jika kita melanjutkan ini, akan ada banyak yang terluka." Khalid masih menggenggam tangannya erat, seolah takut Aisyah akan menghilang begitu saja jika ia melepaskannya. Matanya menatap dalam, penuh keyakinan. "Aku siap menghadapi semuanya, Aisyah. Aku hanya butuh kau percaya padaku." Aisyah tersenyum pahit. "Percaya?" Matanya mulai basah. "Aku ingin percaya, Khalid. Tapi bagaimana caranya? Aku hanya seorang pekerja di rumah ini. Kau? Kau punya istri? Kau punya keluarga? Kau punya status?" Khalid terdiam. Ia tahu Aisyah benar. Dunia mereka terlalu jauh, dan apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tak bisa diterima begitu saja oleh orang-orang di sekitar mereka. Tapi perasaannya terlalu dalam. Ia tak bisa membayangkan hidupnya tanpa Aisyah. "Aku akan menceraikannya," ucapnya tiba-tiba. Jantung Aisyah berhenti sejenak. Matanya membelalak, menatap Khalid dengan keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. "Apa?" Khalid menggenggam tangannya lebih erat. "Aku akan bicara dengannya. Aku tidak bisa terus berpura-pura dalam pernikahan ini. Aku tidak mencintainya, Aisyah. Aku hanya bertahan karena kewajiban, karena keluarga. Tapi hatiku..."
Ia menempelkan tangannya ke dada Aisyah, tepat di atas jantungnya yang berdebar kencang. Hatiku hanya untukmu. Air mata jatuh begitu saja di pipi Aisyah. Harusnya ia bahagia mendengar itu. Harusnya ia merasa lega. Tapi mengapa ada ketakutan yang justru lebih besar dari sebelumnya? Khalid, ini tidak semudah itu. Bisiknya, suara bergetar. Aku tahu, Khalid menatapnya dalam. Tapi jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, aku akan kehilanganmu. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aisyah menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan badai di hatinya. Namun sebelum ia bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aisyah, suara itu tajam, penuh kecurigaan. Mereka berdua sontak menoleh, dan jantung Aisyah seakan berhenti berdetak saat melihat sosok yang berdiri tak jauh dari mereka. Nyonya Hana, istri Khalid. Dan dari sorot matanya, jelas ia telah melihat dan mendengar cukup banyak. Waktu seolah berhenti. Aisyah merasakan darahnya berdesir, sementara Khalid berdiri kaku di sampingnya. Mata Nyonya Hana menatap mereka tajam, penuh kemarahan yang berusaha ditahan. Jadi ini yang kalian lakukan di belakangku? Suaranya dingin, menusuk, membuat bulu kuduk Aisyah meremang. Nyonya, saya... Aisyah ingin menjelaskan, tapi lidahnya terasa keluh. Hana melangkah mendekat, gaun mewahnya bergemerisik saat tertiup angin. Tatapannya tidak hanya tertuju pada Aisyah, tetapi juga pada Khalid, suaminya sendiri. Kau benar-benar tegak, Khalid. Suaranya penuh kekecewaan. Aku sudah mendengar desas-desus, tapi aku menolak mempercayainya. Dan sekarang, ia menghela napas tajam. Matanya mulai berkilat marah. Khalid mencoba melangkah maju. Hana, biarkan aku menjelaskan. Jelaskan apa? Hana mendengus sinis. Bahwa kau tergoda oleh pekerja di rumah ini, bahwa kau ingin meninggalkanku demi dia. Aisyah semakin merapatkan jemarinya, menahan dirinya agar tidak gemetar. Situasi ini terlalu sulit, terlalu menakutkan. Hana menoleh padanya, mata tajamnya menelanjangi seluruh pertahanannya. Dan kau, Aisyah, suaranya lebih rendah, namun jauh lebih berbahaya. Beraninya kau mengkhianatiku seperti ini. Aisyah menggeleng cepat, air matanya hampir jatuh. Saya tidak pernah berniat. Tidak pernah berniat, Hana menyela dengan tawa pahit. Lalu apa ini? Apa aku hanya wanita bodoh yang bisa kau tipu dengan wajah polos itu? Aisyah merasakan napasnya sesak. Ia ingin berbicara, ingin membela dirinya, tapi ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah kenyataan. Namun, yang paling mengejutkannya adalah saat Hana menoleh pada Khalid dengan ekspresi dingin. Jika kau ingin bersamanya, Khalid, silakan. Aisyah menatapnya dengan mata melebar. Nyonya? Tapi kau akan kehilangan segalanya. Hana tersenyum sinis. Kau pikir keluargamu akan membiarkan ini? Kau pikir kau bisa begitu saja meninggalkanku tanpa konsekuensi? Khalid mengepalkan tangan. Aku tidak peduli dengan semua itu, Hana. Aku hanya ingin bersama Aisyah. Benarkah? Hana menyipitkan mata. Maka bersiaplah kehilangan warisanmu, kehilangan keluargamu, kehilangan segalanya. Dan kau? Ia menoleh ke Aisyah dengan tatapan menusuk. Kau pikir akan tetap bisa tinggal di sini setelah ini? Kau pikir hidupmu akan baik-baik saja? Aisyah merasakan ketakutan menjalar di tubuhnya. Ia tahu Nyonya Hana bukan wanita yang bisa diremehkan. Jika ia menginginkan balas dendam, ia bisa melakukan apa saja untuk menghancurkan mereka. Aku bisa membuatmu diusir dari negara ini, Aisyah. Hana berbisik pelan, namun cukup tajam untuk membuat Aisyah merinding. Aku bisa memastikan kau tidak akan pernah bekerja lagi. Tidak hanya di sini, tapi dimanapun. Aisyah mencengkeram gaunnya erat. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Aisyah tidak bersalah, suara Khalid menggelegar. Jika kau ingin marah, marahlah padaku. Hana menatapnya dengan ekspresi campuran antara amarah dan kekecewaan. Kau memang bodoh, Khalid. Ia menghela napas panjang, seolah berusaha menenangkan dirinya sendiri. Baiklah, aku akan pergi ke ayahmu dan menceritakan semuanya. Kita lihat bagaimana reaksinya. Khalid menegang. Ia tahu, jika ayahnya mengetahui hal ini, konsekuensinya akan lebih buruk dari sekadar kehilangan Hana. Hana berbalik, melangkah pergi dengan anggun, meninggalkan mereka berdua dalam ketakutan dan ketidakpastian. Aisyah merasa tubuhnya melemas. Ia menoleh ke Khalid, berharap menemukan jawaban di matanya. Apa yang akan kita lakukan? Bisiknya dengan suara gemetar. Khalid menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Namun, dalam hati Aisyah, ia bertanya-tanya, seberapa jauh Khalid akan berani berjuang untuknya? Dan lebih dari itu, seberapa kuat ia sendiri bertahan menghadapi semua ini?
Langit malam di Riyadh dipenuhi bintang, tapi bagi Aisyah, semuanya terasa gelap. Ia berdiri di depan gerbang rumah megah itu, koper kecil di tangannya. Hatinya terasa berat, seolah ribuan batu menghimpit dadanya. Di belakangnya, Khalid berdiri dengan tatapan penuh luka. Ia telah mencoba segalanya, membela Aisyah, melawan keluarganya, bahkan menghadapi ancaman ayahnya. Tapi dunia mereka terlalu berbeda, terlalu sulit untuk dipersatukan. Aku akan mencari cara, Aisyah, suara Khalid nyaris bergetar. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini. Aisyah menoleh, matanya yang basah menatap Khalid dalam. Terkadang cinta saja tidak cukup, Khalid. Tapi aku mencintaimu. Khalid mendekat, suaranya penuh keputusasaan. Kita bisa pergi dari sini. Kita bisa memulai hidup baru. Aisyah tersenyum pahit. Dan kau siap kehilangan keluargamu? Kehilangan segalanya? Khalid terdiam. Ia ingin mengatakan ya, tapi ia tahu itu dusta. Ia masih terikat oleh tanggung jawab, oleh garis keturunan yang mengikatnya lebih kuat dari rantai baja. Aku mencintaimu, Khalid, tapi aku juga mencintai diriku sendiri, bisik Aisyah, menahan tangisnya. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan ini. Khalid ingin menariknya ke dalam pelukan, ingin memohon agar Aisyah tetap tinggal. Tapi, langkah wanita itu sudah mundur. Selamat tinggal, Khalid, suara Aisyah lirih, namun tegas. Dan dengan langkah berat, ia berbalik berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Khalid hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan wanita yang ia cintai menghilang di balik bayangan malam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa itu kehilangan yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, Aisyah menghirup udara Jakarta dengan dalam, merasakan angin laut yang membawa kedamaian dalam hatinya. Ia telah kembali ke tanah kelahirannya, meninggalkan semua kenangan di negeri yang jauh. Ia membuka layar ponselnya, melihat pesan yang tak pernah ia balas. Nama Khalid terpampang di sana, dengan puluhan pesan yang masih belum terbaca. Aku masih mencarimu, Aisyah. Aku tidak menyerah. Aisyah tersenyum kecil, lalu menatap langit. Ia tahu bahwa cinta mereka nyata. Ia tahu Khalid mungkin benar-benar mencintainya. Tapi ada hal-hal yang lebih besar dari cinta. Ada dunia, ada batasan, ada takdir yang tak bisa dilawan. Dengan hati yang lebih kuat, Aisyah menghapus pesan itu dan melangkah pergi. Ia memilih dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas.